kapan kita apakah Dharma Pewayangan dulu dilakukan atau belajar wayang. Nah, kalau berdasarkan Dharma Pewayangan, mempelajari wayang itu, karena itu adalah ilmu yang utamanya ini. Karena yang belajar punika manusia itu membekal dado sauri sompat dan dewi sampat, sifat raksasa dan sifat dewa. Yang kedua bareng belajar nak malwan raksasa profesor gitu. Kadi uang mangano pari tanpa juga kan ada di kang we ikan kanola itu di samping pani kan. Yang ragu padi, yang sing bubut padangan yang ada di samping padi jangan langsung pulang. Ngalam kone padangan tegang padi. Mawin yang masuk ini tumpulkan dulu suri sampatnya. Urip dewi sampatnya. Banyak dewi sampatnya dari profesor, pangtan raksasa dari profesor. Yen kenten berarti kalau belajar tentang wayang, khususnya ini kokar asli dan pasar, mestinya dia itu mudah-mudahan sudah ketian-tian atau seorang uang jerungu kan. Dan mudah-mudahan sebelum dia ke kelas pewayangan itu sudah melakukan pawinten. Nah, mestinya kampus itu apa? Pak Dewo nih biasanya ya yang punya kena beliau duduk di kursi jabatan gitu mengusulkan mestinya kelas dalang itu sebelum dia akan mulai masuk ke wayang itu dia harus diawal dengan pewintenan. Kalau aksaranya kan Om Awi Genam Mas Tunang Sidam. Untuk mewujudkan Om Awi Genam Mas Tunang Sidam itu adalah dalam bentuk pewintenan. Nah, terus yen nak melajeng Dharma Pewayangan yen tem nawang kanin kau. Nawang benar boleh nawang sor kelawan luhur. Dharma Pewayangan pasukan itu. Nawang sor kelawan luhur, iwan kelawan batu. Kewah mau dia benar sing tawa, boleh sing tawa. Cara tapi ada cara samping bang yang es gula ya gitu. Kenapa? Ngerasa sehingga ada batas-batas umur yang mesti mempelajari Dharma Pewayangan. Tetapi kalau praktek wayang dia mungkin boleh di bawah umur itu, tetapi jangan menggunakan wayang yang sudah disakralkan dalam artian sudah sering dipakai nyundo malo, dipakai ngeruat dan lain sebagainya. Tidaknya gunakanlah wayang mungkin yang dipakai Sukuwati gitu. Yang lopek nganggo wayang gitu. Panten niki rasanya sama dengan kutukan sarasa musaya. Nan Sangyang Wedo paripurna kenu sira mak kesedanu sayang kiaso papat Sangyang Wedo takut dan sangat gede ajinya. Wedo itu takut diambil oleh orang-orang yang belum mengalami pendidikan di Tiasa Purana. Sama dengan Dharma Pewayangan. Kalau dia belum mengalami Tiasa Purana, bisa memacau, menggending sekarang jangan dia menggapai ilmu itu. Tetapi untuk membelajar prakteknya seperti yang katakan tadi boleh, tapi jangan menggunakan wayang-wayang yang telah dipakai Nudomalo, Sapuleke, masa itu seterusnya. Jadi kadia Sapulike, mungkin utang ini dikisulian ikan. Pada intinya kalau yang pribadi sekali wacana Bapak senior niki sedini mungkin diperkenalkan, sedini mungkin semenjak balita diperkenalkan dunia pewayangan dan sekali menikah. Kemudian nanti bedakan mana yang polvan, mana yang sakral, mana yang boleh untuk dimainkan, mana yang tidak boleh dimainkan sekali menikah.
Nah, jadi kalau yang pribadi sekali lagi, sejak awal pengetahuan tentang pewayangan, simbol-simbol pewayangan, tokoh-tokoh pewayangan harus diperkenalkan. Melalui diskusi seperti inilah sebaiknya ditindaklanjuti oleh generasi muda, oleh orang tua. Kenalkan tokoh-tokoh pewayangan. Karena mengenali wayang itu sebenarnya mengenali diri kita. Karena konsep pewayangan sekali sampun kodar itu adalah buana agung lan buana alit. Mengenali pewayangan adalah juga mengenali diri kita. Jadi semakin awal kita mengenali dunia pewayangan, tokoh-tokoh pewayangan, berarti itu adalah sangat baik sekali. Semakin awal kita memahami diri kita sendiri. Tetapi ingat, ada batasan. Nah, karena di dalam teks-teks dharma pewayangan kan wonten brate, wonten larangan. Ketika anak masih kecil itu untuk mengikuti brate-bratenya itu yang kira belum bisa. Nah, belum mampu dia. Tetapi ketika dia sudah dewasa, sudah bertanggung jawab, lunas puwintenan, menggunakan agam-agaman dan pewayangan, saat itu dia bisa melakukan praktik-praktik pewayangan yang bersifat sakral. Tapi sebelumnya boleh kalau udah sekedar main-main seperti Nigo Chandra beli di pasar yang untuk memperkenalkan, untuk menambahkan kecintaan terhadap dunia pewayangan. Itu penting sekali untuk generasi kita. Jadi jangan ditakut-takuti. Jangan ditakut-takuti bahwa belajar wayang bisa gila dan sebagainya. Jangan. Asalkan memang sesuai dengan proporsinya. Mana profan, mana sakral, mana yang boleh digunakan untuk main-main, mana yang tidak boleh digunakan untuk main-main. Sekali konsep pewayangan secara tradisional dan konsep pewayangan modern. Ini kan berangkat dari sana juga, bahwa hal-hal yang boleh dimainkan, bahwa hal-hal yang tidak boleh dimainkan. Oke, pinter tambah. Om Swastiastu, Ditiang nama sedikit karena Ditiang juga boleh memberitakan sarang lingsir Ditiang orang tua sendiri. Sebenarnya kalau Ditiang secara singkat bilang, apakah boleh anak kecil belajar wayang? Boleh. Tapi wayang yang dipakai belajar itu jangan seperti Pak Tukodi atau Suryo, jangan wayang yang sakral. Karena Ditiang kebetulan di rumah, Ditiang waktu belajar wayang tidak dikasih dulu yang wayang yang sering digunakan oleh nak lingsir. Pasti yang dibikinkan wayang imitasi, bukan wayang yang dipasupati gitu ya. Berarti artinya anak kecil boleh belajar wayang, tapi jangan yang dipasupati atau disakralkan. Karena sesuai dengan desa kalau patra juga gitu kan. Jadi setelah seperti Pak Tukodi, Guru Ditiang, Pak Suryo, setelah anak itu sudah memperdalam wayang, setelah umurnya sudah cukup tahu tentang wayang, kemudian menguasai cerita. Kalau sudah mau akan menggunakan wayang yang sakral itu, semenjak itulah dia harus mewinten mulai gitu. Pantas sekali makin bicara, kadang-kadang pemerintah bilang ada jenis tarian tidak boleh ditarikan. Orang no, barong, baris ini, baris itu, baris ini. Ini kok perlu dikaji, perlu dibicarakan seperti ini agar tidak rancu nih kan. Yang gendang kan setiap orang doa yang ada di arsop kan sakral sampai ini kan. Berarti tidak boleh ditarikan. Berarti barong ini batu bulan tutup dah dosnya. Niki harus dipilah yang mana boleh, yang mana tidak. Sekali diatur dan desa kalau patron niki di Bali sampun memargi. Waktu, kondisi, situasi, tempat di mana, kapan. Sekali bahasa Inggrisnya where, why, who, how. Niki penting sekali. Di Jawa benarnya raga niki. Kalau ampun patah sekali patung, sekali arca, banyak patung-patung yang bagus di batu bulan, tapi belum tentu ke sakral. Nah makin lagi Ditiang kembali ke wayang wau, boleh anak kecil belajar wayang, tapi kadang-kadang anak kecil kan wayang kertas yang dijual gitu. Nah niki tidak lepas daripada penglingsir orang tua dan juga siapapun yang sebagai senior di sana nih harus betul-betul membatasi. Ya anak alit sampunang bah kantos ambil benar nih sakral. Karena yang disebut sakral itu apabila ada prosesi upacara berdasarkan hari, berdasarkan upacara itu yang memberikan bahwa benda itu sakral. Apalagi sampun dipasupati gitu. Nah yang sendiri di rumah kebetulan orang tua juga beliau agak bebas. Tidak banyak ada benda-benda yang bisa dipasupati di rumah gitu. Kecuali beliau punya simpanan api baru dikasih tahu ini di Pasupati, jangan anak-anak bisa lewat ke sini.
Nike sebenarnya bagi Ditiang, sehingga seperti pertanyaan tadi, jangan takut belajar wayang. Kalau Pak Kodi sebelum bilang tadi, rata-rata jurusan pedalangan Nike dan dalangan Nike tidak banyak yang mau winten durung. Nah mungkin ada beberapa setelah tamat Nike mau winten gitu ya. Tapi memang winten Nike penting dengan itu, penting. Cuman tetap kadi diatur Ditiang wau kondisikan kapan, umur berapa, dan juga setelah memang menginjak dewasa itu silahkan mau winten ya, sesuai dengan umur, sesuai dengan tadi Pak Tut bilang mengerti tentang hal yang secara diskala, secara spiritual gitu. Ini mungkin ikut tambahan Ditiang, mungkin mungkin Pak Dewo karena sampunan itu Pak Dewo dan Ditiang lupa kan masalah wayang kreasi niki bagi Ditiang memang ada wicara yang membuat wayang kreasi niki liririt. Sebenarnya kita luruskan sebelum nikah sudah dibikin di isi Denpasar gitu. Yang kan mau nak barat dibilang lebih dulu gitu. Pantas sekali cak mungkin nengai cak aja water space gitu. Kadang-kadang tertawa kita sebagai orang Bali, masa water space nengai cak, bukan. Jadi tetap nikah adalah warisan leluhur. Sekali lagi warisan leluhur, tidak dicatat tanggal berapa diciptakan, dikripto nikah. Cuman kita bisa membayangkan dari mungkin abad sekian, tahun sekian. Pada dengan wayang diperkirakan 1500 abad sebelum Masehi wayang itu sudah ada. Kalau bicara tentang wayang, bahasa Jawa ke wayang itu artinya bayang. Apakah di seluruh dunia ada bayang? Ada. Setiap manusia punya bayangan. Ketika Sang Hyang Surya, Sang Hyang Raditya, medal bergerak aja kita sudah ada bayang. Berarti itu sudah ada bayangan. Nah, kalau begitu berarti wayang itu dari seluruh dunia. Cuman kan tetap para ilmu meneliti ini sesuai dengan kemampuannya. Nah dipercayai kalau Indonesia itu wayang dari leluhur tanah Jawa. Karena wayang itu artinya bayang, bayangan. Jadi hyang itu juga artinya spiritual kan. Yang jelas seperti Pak Kodi udah bilang, jadi udah ada prasasti. Jadi wayang itu ada yang bilang bahwa ini asli dari Indonesia. Cuman kalau ilmu yang banyak meneliti di India katanya dari India, kemudian ada yang dari Tiongkok. Tapi yang jelas kita lah niki nanti bisa kita cari pelurusannya. Yang jelas keyakinan kita bahwa wayang kulit niki asli dari leluhur kita. Yang dulunya tak ada wayang, hanya sebagai saman, hanya sebagai seperti dukun menceritakan tentang leluhur. Dulu ada begini leluhur kamu punya anak ini, nah itu namanya saman. Nah itu sebenarnya sudah seperti wayang menutur. Kemudian dibeberkanlah cerita budi leluhur, disebut dengan wayang beber, membeberkan gitu. Mungkin ikat tambahan Ditiang ini ampura dan akeh kirang langkung Ditiang matur nunas muga sampura nggih dosa.